Oke, halo, selamat datang di Sajam Podcast bersama gua Jamaluddin Afgani. Ya, dan saya Ihsan. Ihsan apa? Jangan Ihsan yang lain, Ihsan aja. Bukan. Jadi Anda awal-awal udah cari masalah ya. Iya. Nanti Saya tadi mau saya mute Anda. mau nge-mention itu. Iya, sama. Saya juga tahu kok sana. Jadi oke, jadi di sini kita mau ngebahas topik Topik Basri. Ya, topik Basri. Serahlah. Anjing nih bercanda terus. Iya. Ini jadi kita mau ngebahas sesuatu ke teman-teman, sepengalaman kita lah ya. Jadi kita sekarang tahu bahwa lagi rame-ramenya orang-orang investasi, orang-orang bermain saham, reksadana dan lain-lain. Jadi di sini kita mau gimana ya, ngasih beberapa tips lah, sepengetahuan kita, ya tips mendasar tentang bagaimana cara menggandakan uang kita. Nah, jadi nggak melihara tuyul aja bang. Iya, ini benar-benar bisa sih, cuma ya emang harus ada beberapa faktor yang diketahui gitu. Nah, jadi by the way sebelum masuk kita udah pernah dulu sekitar 2 tahun yang lalu lah ya. 2 tahun yang lalu kita pernah trading ya, dikasih tahu sama teman-teman dan atasan di kantor lah. Kita ikut trading dan ya lumayan hasilnya gitu, walaupun gak gede, cuma kita bisa belajar kayak statistik dan lain-lain lah, walaupun gak mendalam juga ya. Tapi kita lumayan tahu lah tentang hal-hal yang kayak stocks atau lebih ke cryptocurrency sih kita gitu. Nah, jadi kita mau memberikan beberapa tips sepengalaman kita lah ya gitu. Jadi ini mau mulai aja apa mau cerita dulu nih? Apa langsung masuk ke tipsnya apa gimana? Cerita dulu awalnya ini. Tadi kan pernah trading tuh. Iya. Itu kan awalnya tuh dikenalin. Nah, dikenalin itu tahun berapa pertama kali tahu? Terus tahun berapa juga pertama kali top up atau apa istilahnya ya, top up kan, terus mulai beli lah gitu. Iya, nah, itu kan pasti kita beda nih mulainya. Walaupun nggak terlalu jauh sih sebenarnya bedanya. Benar. Mau dari siapa dulu nih? Boleh. Bang Jamal dulu aja, Bang Jamal. Oke. Jadi kalau gua tuh dulu tahu Bitcoin itu tahun 2017 sekitar bulan mungkin bulan Mei atau Juni-Juli lah gitu ya. Iya. Kan gua tuh lulus 2016. Nah, gua pas kuliah tuh memang nggak tahu sama sekali apa itu istilahnya Bitcoin, cryptocurrency, bla bla bla. Apalagi saham kan. Sebenarnya kebalik sih, kan sebenarnya eksis tuh duluan saham daripada kripto kan. Benar. Tapi gue tuh taunya lebih dulu kripto. Sebenarnya enggak gitu juga sih. Kripto tuh sebenarnya udah ada lama loh bang. Iya, sebenarnya. Cuma ya baru come up itu rame-ramenya ya di tahun segitu, tahun 2000. Iya. Maksud gue gini, mulai populernya populer di Indonesia kan. Kalau secara eksistensi kan udah ada saham lama. dari dulu kan, dari 90-an udah ada saham. Kalau kripto kan baru 2000-an ke sini. Iya. Nah, pas gua kuliah itu gua nggak tahu sama sekali San. Jadi nggak tahu tuh apa itu kripto gitu, apa itu Bitcoin. Pokoknya nggak ada gambaran lah. Nah, udah gua lulus 2016 terus gua kan kerja ke Jakarta. Waktu itu gua kerja di Jakarta dan gua kenal orang-orang baru di sana. Terus ada tuh teman gua kan yang sekarang sama lu juga kerjanya. Nah, itu dia tuh ngasih tahu gitu kalau ada namanya cryptocurrency. Terus salah satunya itu Bitcoin. Nah, dulu sih memang koinnya belum terlalu banyak. Kayak di Indodax sekarang tuh dulu paling cuman 35 koin lah variasinya gitu ya. Nah, dulu tuh harga Bitcoin masih sekitar 19 juta dong. 19 juta ya. 19 juta. Sekarang udah mau 500 juta sekarang. 500 Dan juta, 600 juta. Dulu itu pertama kali gua dikasih tahu, gua kan tertarik juga kan. Awal-awalnya sih gue mikirnya kayak judi gitu kan, kayak beli terus kita jual gitu, kayak apa bedanya sama itu kan. Nah, tapi kesini kan oh enggak, ini ada analisanya, bisa diprediksi segala macem.
nggak gambling istilahnya, ada analisa teknikal, ada analisa fundamentalnya, bla bla bla. Nah dari situ kan memang ini sebuah apa sih, pekerjaan juga akhirnya kan, trader itu kan disebutnya. Nah di situ gua diajak lah buat pertama kali beli itu, diajak beli Bitcoin waktu harga 19 juta, berdua tuh kita patungan 2,5 juta satu orang. Jadi kita beli 5 juta, berarti kita tuh dapat 0,25 Bitcoin. Gila gak sih? 0,25 Bitcoin tuh kalau sekarang tuh mustahil banget kalau buat kita beli ya. Buat keuangan ini mahal banget gitu. Berarti kan kita harus punya uang sekitar 150 juta something lah. Iya, nah 150 jutaan. Udah gitu beli sekitar bulan Agustus, terus September kan turun tuh ke 13 juta 12 jutaan segituan. Kan panik jual. Panik ini, aduh habis duit kan, langsung turun kan nilainya uang kita. Walaupun dulu tuh kita memang minim kan pemahaman, kita tuh ngiranya pas turun itu bakal hilang gitu. Padahal di cryptocurrency itu nggak ada istilah hilang, tapi ke hold aja selagi si cryptocurrency-nya itu masih eksis lah gitu di di universe-nya itu gitu. Nah kalau di blockchain-nya masih eksis. Nah gue kan karena panik, karena belum tahu juga, kita sama-sama belum tahu berdua nih, ya kita jual lagi dong. Nah setelah itu udah tuh rugi berapa? Nah kita yang ngejualnya juga nggak yang rugi, maksudnya pas ya kita nunggu naik lagi. Rugi 500 ribuan. Rugi 500 ribuan pokoknya, nggak sampai plus gitu. Nah udah balik lagi ngejual, beberapa bulan kemudian kan di akhir 2017 tuh naik kan, sampai 100 berapa juta gitu. Langsung tuh anjing, kalau kemarin gak dijual kita kayak raya anjir. Maksudnya ya bisa lah beli motor satu kan, sayangnya dijual. Nah disitulah 2000. Jadi kalau gua tuh pertama kali tahu kripto itu 2017. Kemudian pertama beli juga 2017 tapi bulan Agustus. Jadi beberapa bulan setelah tahu kita coba udunan gitu, baru beli gitu. Nah itu juga belinya berdua gitu, nggak berani sendiri. Dan gue juga masrahin analisanya ke teman gue itu gitu. Jadi karena gue nggak ngerti, ya udah gue ikut lu dah, percaya gitu. Nah kayak gitu. Karena gue mikirnya ya gue mau terlibat tapi gue nggak tahu. Cuman gue pengen untungnya aja gitu kan. pengen nyoba gitu. Jadi gue ikut lah. Lu beli portofolio apa, gue ikut gitu aja. Itu sih kalau dari gue. Oh iya sih. Yuk, baru tahu juga sih ternyata ceritanya kayak gitu. Dulu pernah dengar setengah-setengah aja sih. Kalau lu gimana ceritanya? Kalau saya sih lebih ke dari tahun sama 2017 juga. Cuma akhir pas November kalau nggak salah. Oh iya, Agustus. Karena lu masuk setelah Agustus ya. Agustus, Oktober, November kan. Nah, setelah November kan, setelah lulus kan masuk kantor. Nah, di kantor itu mulai tahu tuh, dikenalin di situ dari teman-teman dan atasan juga, dikasih tahu ternyata ada loh cryptocurrency di Indonesia, eksis lah, udah eksis di Indonesia gitu. Cuma emang belum massive waktu itu, dan masih banyak yang nganggep cryptocurrency itu ini apa sih, ini tuh ini tuh judi atau apa gitu. Banyak yang benar-benar skeptis lah sama yang namanya cryptocurrency gitu. Bahkan dulu kan waktu awal-awal tuh sampai diserang oleh beberapa kalangan juga kan, kalau ini tuh di haram lah, bla 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 lah, sampai gitu-gitulah. Pokoknya setelah itu karena saya paham kan tentang, maksudnya tuh pas dijelasin, dan mulailah nyoba tuh November mulai beli. Dulu belinya cuma 50.000 nyobain kan kita nyoba dulu kan. Setelah itu 100.000 kita nyobain, gitu-gitulah pokoknya. Nah dari situ tuh untung 10.000, untung 2.000, bahkan untung 3.000. Nah itu ngerasain, jadi gini loh prosesnya jual belinya. Dan itu tuh emang harus menganalisa, nggak bisa kita, ya bisa aja sih kita kayak modal keberuntungan, itu terserah. Cuma lebih bagusnya lagi kita cari tahu koinnya gimana. Nah gitu-gitulah. Nah nanti bakal dijelasin lah di tips-tipsnya ya. Jadi sebenarnya awalnya sih kayak gitu. Jadi sampai setelah itu
saya kan kursus nih di Jakarta. Jadi nggak memulai kripto, maksudnya itu nggak melanjutkan lagi kripto karena takutnya nggak fokus kan. Jadi stop dulu tuh. Nah, baru sekarang ini rame-rame lagi nih. Nah, mulai lagi nyoba-nyobalah kan investasi kayak di reksadana, terus kripto bagus juga nih, dan ada beberapa koin juga yang saya tahu gitu bisa apa namanya? Ya bisa menguntungkan lah gitu. Nah, gitu. Jadi gitu sih kalau ceritanya ya. Iya, karena di tahun ini tuh mulai 2020 akhir kemarin sampai mungkin sekarang, mungkin nanti sampai akhir tahun 2021 itu kayaknya lagi gencar-gencarnya yang punya platform jual beli saham, yang punya platform diiklan-iklanin gitu ya. Ini tuh mereka tuh lagi pada nyerang milenial dan kaum apa sih, generasi Z ya. Nah, generasi Z. Iya sih? Nah, jadi tahu juga sih generasi apalah, serah lah pokoknya. Ya pokoknya generasi yang kalangan umur muda-muda lah, di bawah 30. Muda lah. Nah, jadi emang lagi pada melek investasi, dan emang penting juga sih menurut gua, karena ya kalau kita nyimpen duit di bank kan, misalkan nih gua kan nabung tuh, misalkan gua nabung anggaplah sekian rupiah gitu. Anggap 1 juta. 1 juta sebulan, kalau 12 bulan cuma 12 juta. Tapi kalau misalkan kita hold di platform kayak exchange kayak di cryptocurrency atau reksadana atau saham kan, itu lumayan kan, nambahnya per tahun ya lebih dari 6% kan minimalnya. Kalau reksadana pasar uang segitu. Ya, kalau kita ngekipnya setahun kan. Dengan catatan kita beli tiap bulan gitu, nggak peduli harga naik atau turun, tapi nanti akumulasi di akhir pasti nambah. Minimal tuh 6% gitu minimalnya sih, tapi rata-rata lebih sih 10% lah kalau misalkan reksadana kayak gitu. Nah, jadi kenapa kita bahas tema ini tuh ya karena memang sekarang tuh lagi hype banget gitu, di mana-mana orang bicara saham, bicara reksadana. Sekarang aja yang tadinya grup buat seru-seruan jadi grup saham dong. Jadi kayak teman-teman udah jadi share harga dong sekarang isi grup semua. Udah pada pro saham semua. Sekarang tuh kalau ada yang ngechat, "Bang, ini naik." Gitu-gitulah pokoknya. Bukan nanyain kabar lagi anjing. Apa-apa lagi. Ya tapi gitu sih sedikit cerita ya dari kita kenapa bisa nyemplung ke hal-hal yang kayak cryptocurrency, saham, bla bla bla, karena ya kita juga by the way dari IT, dan ya seneng lah ngulik-ngulik kayak gini. Langsung aja ya, gak usah berlama-lama lagi. Dan gak berkeringat juga kayak gini kan. Iya, nah jadi di sini saya udah nulis beberapa poin. Ya ini mas sepengalaman saya sama Bang Jamal ya. Jadi bagi yang mungkin bisa diterapkan boleh, karena buat memulai ini nggak ada salahnya gitu, karena ini udah pernah kita coba gitu ya. Ini resume dari pengalaman ini kita. By the way baru dibikin juga sih, cuma ya lumayan lah. Oke. Jadi ini tips menggandakan uang ya, dari rakyat untuk rakyat. Jadi kita rakyat untuk rakyat juga gitu. Anjay. Yang pertama, ini kayak pilkada kok. Ya enggak juga, maksudnya kan kita rakyat buat rakyat juga. Oke lah, siap. Ini baru yang namanya bagus gitu. Oke, nomor satu poin 1 nih, harus punya uang free untuk digunakan investasi. Ya, jadi setuju gua. Kenapa nomor 1 ini sangat penting, karena jangan sampai kita mau investasi tapi uangnya mungkin minjem panas gitu kan. Iya, uang panas gitu loh, uang minjem atau uang makan kita pakai, itu jangan sih menurut. Jadi mending nabung dulu baru coba investasi seperti itu ya. Jadi ya mungkin kalau misalnya mau ngambil resiko banget ya bebas itu mah. Cuma di sini saya lebih menyarankan seperti itu. Jadi lebih ke uang yang free. Jadi benar-benar ini uang dingin banget nih. Nggak bakal walaupun uang ini hilang, nggak bakal ngeganggu ke kehidupan kita atau misalnya ke makan kita sehari-hari. Jadi emang gitu. Kalau itu yang pertama. Supaya lebih enak tuh uangnya masukin kulkas dulu. Nah, biar dingin ya. Nah, biar dingin, jangan. Tapi bukan dingin yang kayak gitu guys. Jadi intinya dingin itu nggak kepake lah ya, nggak kepake di mana-mana. Jadi gitu. Uangnya itu memang kalau gua sih uang yang memang nggak dipakai dalam jangka minimal 2 tahun ke depan lah. Nah, jadi uang itu juga, dalam 2 tahun ke depan tuh gua nggak pakai gitu. Jadi benar-benar aman banget gitu. Benar-benar free lah, pribadi lah. Nggak mengganggu kebutuhan sehari-hari kita,
misalnya kayak makan tadi Nah, kan itu kayak jelas, makan jelas. terus kayak operasional Itu sehari-hari. pokoknya makan itu untuk bertahan hidup ya guys. Jadi jangan Sekali-kali. jangan sekali-kali pakai uang makan buat hal-hal yang di luar nalar Anda gitu. Tapi kalau mau menantang minjem duit terus di trading kan ya silahkan, resiko Wah. tanggung masing-masing. Tapi Itu sih mending saya jangan saya sih. nggak nyaranin sih kalau itu. Kalau udah Tapi- pro baru boleh, kalau Cut aja tuh. katanya. Oke, yang kedua, tentukan tujuan investasinya. Nah, Tadi ini- kata Bang Jamal kayak gitu. Jadi nomor 2, tentukan tujuan investasinya. Nah, Ini gimana? penting banget sih menurut gua. Jadi Ya. gini, gua nggak lihat orang lain ya, maksudnya kita nggak ngomongin orang lain, tapi gua sendiri itu ya pas investasi itu kadang suka galau gitu kan. Niatnya memang mau nabung misalkan. Nah, ini. Tapi ketika Emang harga si naik, galau terus si bangsat. iya maksudnya godaan kan itu Ini sebenarnya nanti ini ya, ditingit gitu ya. salah satu godaan pas trading atau kita mau investasi di cryptocurrency atau saham dan semacamnya, itu godaannya kayak gitu. Jadi kalau kita nggak ada tujuan, pas kita beli nih, ya kita tuh nanti bingung sendiri gitu. Ini pas naik mau dijual apa mau di hold gitu. Iya. Nah terus pas turun juga bakal panik mau beli atau gimana nih, apa jual aja gitu takut rugi. Nah itulah sebenarnya tujuan itu penting untuk mempertahankan apa yang ingin kita capai gitu, mempertahankan tujuan di akhirnya gitu. Jadi kalau misalkan kita tujuannya udah jelas nih, mau long term, mau mainnya tahunan atau mau main lama, ya berarti kan kita nggak usah peduliin harga ini naik atau turun. Dan pada saat jual ataupun beli gitu. Jadi pada saat beli harga lagi naik ya beli aja. Toh nanti juga ketika bulan depan lo beli lagi kemungkinan bisa turun gitu, atau kemungkinan naik, tapi di akhir itu bakal akumulasi kan, jadinya rata-rata kan. Nah itu kalau diakumulasikan setahun itu untung sih, nggak rugi. Nah kalau misalkan nggak jelas tujuannya, nanti ketika lu mau beli nih, ya contohnya gua juga sekarang belum jelas sih sebenarnya. Kayak beli nih, sekarang kan lagi megang aset nih, asetnya naik, tapi kita juga bingung ini mau ngejualnya di harga berapa gitu, ini naiknya sampai berapa gitu. Karena itu nanti ada di poin selanjutnya yang harus diperhatikan. Gitu. Jadi memang penting banget itu untuk nentuin tujuan. Apakah itu penting banget ya. Mau trading yang swing, yang yang daily kayak gitu, atau mingguan, atau memang mau jajan aja tiap bulan gitu, tapi nanti dijualnya di akhir 2 tahun kemudian atau ada target tertentu. Nah ya. Kalau trading daily sih menurut gua, saran gua nih supaya nggak terlalu bingung menentukan tujuannya. Ya lu tujuannya set aja persentase keuntungan per harinya mau berapa. Ya, jadi emang harus dilatih sih mentalnya kayak gitu, karena pada saat naik banget nanti kita udah jual segini, padahal target kita udah terpenuhi. Tapi kita haneul lah kalau bahasa Sunda tuh ya, menyesali gitu shit, kan. gitu kayak ini masih bisa loh padahal. Ini masih bisa di hold tuh padahal. Nah, itu menurut saya trader yang jelek kayak gitu. Kalau misalnya bener-bener mau mau misalnya targetnya segitu, ya udah cut udah lupain gitu. Nanti kalau naik ya beli lagi. Nah, nanti naik lagi ya udah jual kayak gitu. Jadi jangan stres, jadi kita sendiri sih. Jadi jangan dibikin stres. Jadi banyak orang tuh kayak wah ini di hold terus dijual segini, pas naik wah kenapa dijual. Nah, padahal udah untung ya. Padahal udah untung. Jangan sampai kayak gitu. Karena nanti pas di hold ke atas udah mau capai target kita, terus turun, kenapa nggak dijual tadi? Nah, bener-bener. Itu banyak kejadian. Ya mungkin saya juga pernah ngalamin itu. Cuma sekarang belajarnya kayak gini. Kalau misalnya kita tujuannya emang di poin A misalnya, ya udah tungguin sampai ke poin A gitu. Jangan pada saat nanti di tengah-tengah ada godaan nih, nanti dijual terus nanti nyesel. Nah itu menurut saya jadi kayak apa ya? Jadi kayak salah sendiri juga gitu. Jadi itu mah kan tergantung masing-masing juga gitu ujungnya. Nah, makanya konsisten sama target makanya konsisten tuh, tujuan dan targetnya itu harus ditentuin bener-bener. Nah, itu poin keduanya ya. Jadi diingat-ingat poin keduanya tentuin tuh tujuannya. Kalau misalnya mau kaya, ya kalau mau kaya cepet ya ngepet aja. Ya ngepet aja lah. Soalnya ini butuh usaha juga, mengganda ke orang butuh usaha juga, butuh analisa, butuh bla 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 lainnya. Nggak kayak miara tuyul ya sebenarnya. Iya. Kemudian nomor yang ketiga, tips yang ketiga nih, itu pilih tempat investasi atau exchange-nya ya. Jadi kalau di cryptocurrency itu namanya exchange. Jadi buat pertukaran lah ya, buat pertukaran, karena sifatnya kan cryptocurrency itu jual beli ya. Kalau di saham apa namanya? Kalau di saham biasanya ini ya,
sekuritas kali ya, sekuritas gitu-gitu ya. Saya juga kalau saham nggak terlalu paham sih karena mainnya di reksadana gitu-gitulah. Nah, jadi ada beberapa nih tempat investasi yang menurut saya yang udah pernah saya cobain ya, especially gitu. Jadi yang pertama kalau misalnya kalian mau kayak nabung aman dan nggak ngeganggu keseharian kalian mikirin uang, itu mending di reksadana aja. Di reksadana apa namanya, pasar uang. Nah itu ada banyak. Salah satunya di Tokopedia. Nah, iklan ini. Iya, iklan lah ini. Cuma menurut Tokopedia itu base-nya Bareksa ya. Jadi menurut saya sih itu kayak kenapa enak, kalian bisa masukin tuh cepat dan di prosesnya tuh kalau nggak salah 1 atau 2 kali 24 jam. Jadi 2 hari itu udah mulai aktif tuh si Bareksa reksadana pasar uangnya maksudnya udah aktif tuh. Nah, ngambilnya juga itu cuma hitungan menit lah. Jadi udah cair lagi ke Tokopedia saldo kita, nanti bisa ditarik langsung. Jadi dalam sehari itu bisa. Jadi kalau kalian butuh uang cepet-cepet bisa enak diambil. Ini aplikasi Tokopedia ya? Iya, tapi di situ ada 2, ada Mandiri Syariah sama ada namanya satu lagi tuh Sailendra lah. Nah, itu keuntungannya Sailendra itu kalau sekarang udah turun sih, dulu hampir 7%, sekarang udah 5,86% lah. Nah, kalau Mandiri Syariah lebih kecil lagi, dia 4, berapa gitu sekarang. Nah, itu menurut saya rekomendasi buat yang kayak baru mulai. Kayak wah mau nyimpan duit aja nih, nyimpan duit aja. Nggak perlu mikir gitu ya. Nggak perlu mikir itu kayak itu ya, udah kayak risknya itu 0,0001% lah. Jadi tiap hari itu pasti untung kalau kayak 1.000 atau tergantung investasinya sih dari persentasenya itu nanti dihitung aja atau udah ada kok di Tokopedia-nya. Nah, itu untuk yang mau mulai banget ya. Maksudnya yang benar-benar takut. Tapi itu lumayan menghasilkan lah gitu. Terus yang kedua exchange-nya itu kalau misalnya masih reksadana nih ya. Reksadana itu di Bibit lah sekarang. Nah, Bibit. Nah, ini Bang Jamal pakai Bibit juga nih. Nah, Bibit itu udah diatur ya, maksudnya tuh kita ada robot ya. Nah, ada robotnya. Jadi tinggal itu udah dipilihin sama Bibit, misalnya kalau percaya ya udah, tapi kalau nggak percaya bisa juga beli satuan. Itu pintu. Oh, kaget aing. Itu lanjut ya. Jadi itu satuan gitu, bisa beli satuan juga. Di situ ada saham, ada obligasi, ada pasar uang, ada pasar uang. Jadi sebenarnya yang saya tahu juga cuma itu aja. Sebenarnya banyak tuh reksadana. Cuma yang kayaknya yang sekarang lagi banyak orang-orang gandrungi kali ya itu 3. Satu lagi sih gua ada San. Oh, yang itu Ajaib. Nah, itu Ajaib juga tuh. Kalau Ajaib tuh sebenarnya sama sih, kurang lebih kayak Bibit. Kalau Bibit itu yang ditonjolkan dia kan robotnya, manajer investasinya. Nah, kalau Ajaib ini seperti sekuritas. Kayak kalau katakanlah Mandiri Sekuritas bla bla bla. Cuman dia bentuknya apps gitu dan tampilannya lebih user friendly banget. Terus dia juga ada beritanya juga, di situ ada enak lah tampilannya gitu. Kita bisa bikin kayak watchlist kita gitu, saham-saham yang mau dilihat. Nah, kalau di Ajaib itu memang benar-benar kita beli saham langsung gitu, tanpa perantara manajer investasi kayak yang di Bibit. Kalau Bibit kan misalnya kita belinya di Sucor Invest bla 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 gitu. Nanti kan ada holdingnya apa aja perusahaannya. Nah, kalau di Ajaib kita tuh memang langsung beli sahamnya gitu. Kayak kita misalkan mau beli sahamnya MD Picture atau misalkan Tins atau Antam, kayak gitu kita langsung beli gitu. Nah, jadi nggak ada manajer investasinya, tapi di Ajaib juga sama, ada jual reksadana, obligasi dan pasar uang juga. Ada yang syariah juga. Banyak sih, tapi mungkin platformnya aja yang beda. Nah, jadi sebenarnya gue pakai 3 jadinya ya, Ajaib, Bibit dan juga kripto Indodax ya. Itu nanti nanti itu yang terakhir kita jelasin. Itu sih tadi tambahannya 1 dari gua. Ajaib ya, ada Ajaib. Nah, yang terakhir yang kita pakai dari dulu ya, dari 2017 itu kalau saya sih mulainya dari Indodax, benar-benar daftar ke Indodax. Terus karena dulu emang Indodax sih yang pertama ya. Nah, sekarang sebenarnya banyak juga. Kalian mungkin bisa cari sendiri. Nah, malah gua nggak tahu tuh ada apa aja coba. Tadi sih saya searching sih ada Gopex, nggak tahu. Gopex, gue denger sih. GOPAX, ya nggak tahu sih itu juga, belum pernah nyobain gitu. Cuma yang sekarang kita aktif pakai itu Indodax.
Dan Indodax tuh juga menurut gua sih user interface-nya cukup enak. Iya, sekarang udah mulai bagus banget yang di Android ya. Yang di iOS itu masih beta, bakal rilis secepatnya sih mungkin ya. Gak tahu juga itu gimana developernya aja. Tapi untuk Indodax, nah itu benar-benar menurut saya sih oke lah, karena saya juga udah ngerasain penghasilannya dari situ ya sedikit-sedikit lah, karena saya juga cuma trader biasa lah, kayak cuma masukin dari gaji, masukin ke situ berapa persen, terus nggak yang full analitik ya. Iya, jadi kayak cuma capek juga sih sebenarnya. Cuma kalau misalnya mau di dalam yang belum tahu nih ya, bagi yang belum tahu, kalian bisa tuh nyobain di Indodax. Karena di Indodax itu mungkin dari 100.000 atau 50.000 juga oke tuh bisa. Cuma nanti mungkin pas masukinnya ada kena fee dulu, kena fee berapa gitu. Indodax tuh cocok sih buat market yang masih ratusan ribu sampai jutaan. Iya, itu soalnya termasuk slow lah marketnya, nggak terlalu serem, nggak kayak di luar. Di luar kan gila. Kayak ada Binance, ada Bitfinex nggak tahu tuh. Kalau Bitfinex itu udah dolar, kita juga harus mengkonversi lagi. Benar. Mindahin uangnya tuh lama banget gitu. Mindahin uangnya tapi sekarang banyak loh Bang. Kan kemarin saya juga pernah ikut seminar Bitcoin. Nah di Indonesia tuh udah mulai bikin IDR token. Jadi dari exchange luar tuh bisa tuh masukin IDR token. Jadi nggak perlu lagi tuh kita kayak lewat ETH misalnya. Kita pindahin. Nah sekarang udah ada sebenarnya IDR token. Oh di exchange lain? Iya. Contohnya udah apa aktif. Exchange luar yang udah ada? Kayak Binance gitu-gitu udah mulai ada. Tapi sekarang nggak tahu tuh beritanya lagi. Cuma waktu itu kata dia kayak gitu. Ada pokoknya ya kayak USDT gitu. Token lah kalau nggak salah. Kayak USDT. Iya kayak USDT Tether kan. Iya. Itu mungkin exchange yang kita rekomendasiin lah, beberapa exchange yang kita pakai. Nah itu udah resmi juga tuh, Indodax itu udah diawasi sama pemerintahan juga lah, pokoknya udah ada nomor apalah itu nggak tahu, pokoknya udah resmi lah. Perizinannya udah perizinannya udah oke lah. Nah itu kalau nggak salah itu kantornya ada di Bali ya, untuk si Indodax itu. Ada di deket GBK juga ada tuh kantornya. Ya itu yang ini yang baru. Soalnya kalau yang awal-awal tuh dulu di Bali. Di Bali. Di Bali. Ya, base-nya tuh di Bali kalau nggak salah ya. Kalau di Twitter Cemiwiu. Correct me if I wrong. Itu exchange yang sering kita pakai untuk melakukan investasi atau trading. Jadi silahkan kalian pilih, atau misalnya kalian mau nyoba kayak tadi 100.000, 50.000, rasain dulu gitu gimana. Kalian feedbacknya nanti paling bisa sih kalau ini kan nanti ini di YouTube juga kan, komen aja gimana. Iya. Oke, terus yang keempat, pilih aset atau koin yang fundamental. Nah ini sangat penting juga nih. Kadang kita cuma ikut-ikutan kayak tadi kan, misalnya kayak Bang Jamal tadi, misalnya awal sih gue ngikut. Nah gitu kan awalnya kan, jadi kayak ngikut temen nih. Oh ini karena di sini bagus atau gimana kata temen gitu. Tapi sebaiknya kita itu menganalisa sendiri juga. Maksudnya tuh kita sama teman juga nih bareng-bareng, cuma kita juga harus ada analisa sendiri yang meyakinkan kita, oh kita mau nggak invest di situ gitu. Misalnya kayak sekarang lagi rame BRIS, BRIS kan, Antam dan lain-lain. Cuma tetap aja kita harus ngelihat juga tuh resikonya di situ gimana. Kita harus lihat juga analisanya kayak gimana, bla bla bla. Begitupun juga di kripto juga sama. Ya, cuman emang kekurangannya kripto ini, kalau yang memang kita warga Indonesia ini kan agak sulitnya itu kayak gua sulit baca infonya, karena dia infonya mendunia gitu kan. Bahasa Inggris juga kan. Ya, terus artikel-artikel yang harus dibaca juga bahasa Inggris, berita juga semua bahasa Inggris. Nah, jadi emang agak kesusahan cari informasi itu di situ sih gitu. Benar. Walaupun itu sebenarnya kalau memang kita niat bukan alasan gitu, tapi ya banyak juga grup-grup di Telegram yang kayak nge-share gitu-gitulah. Ya namanya cuman juga cari duit. Iya ada yang trust, ada juga yang aba-aba gitu. Nah, yang paling aman sih memang belajar sama temen gitu. Nanti ketika lu udah mungkin udah hampir setahun lah kayaknya tuh udah tau lah range harga koin ini berapa, range harga koin ini berapa. Udah tahu jatuhnya sih juga. Pada akhirnya kalau kata temen gue yang udah pengalaman trading ya, yang udah 3 tahun trading tuh, ya sebenarnya candle ini kayak nggak bisa ditebak juga gitu. Benar. Masalahnya cuma tetap itu indikasi juga sih. Walaupun
tetap itu dijadikan indikator atau patokan, tapi nggak 100% dia itu bisa diprediksi juga. Misalkan kita ngelihat tren ke belakang, nah tren ke belakang itu nggak bisa dijadiin patokan untuk memprediksi tren ke depan juga sebenarnya gitu, secara 100%-nya gitu. Ya ujung-ujungnya sih yang kayak gitu setengah analisa setengah gambling juga. Iya sih. Tapi maksudnya tuh analisa tuh ngebantu juga, misalnya analisanya dari apa? Dari ada news misalnya. News itu sangat berpengaruh juga ya, by the way, kalau di kripto dan mungkin saham juga ya itu. Kan ada istilah by the rumors, the news. Iya, makanya jadi kayak benar-benar news itu ya harus benar-benar diperhatiin juga gitu. Misalnya kita ngeliat analisa orang, terus misalnya mempelajari analisa, tapi pada saat newsnya ada yang jelek langsung turun, kita bingung. Nah, jangan kayak gitu juga. Jadi benar-benar harus balance lah gitu. Nah, kalau misalnya tempat buat nganalisa, kalau buat kripto ya, ini kripto aja, kalau yang lain sih saya nggak terlalu paham sih. Apa trading ngelihatnya view? kayak gimana. Nah, di TradingView sih, itu TradingView oke, karena menurut Banyak saya kontributor sih yang bagus-bagus iya ya. di situ kayak udah benar-benar terpercaya lah kontributornya. Misalnya dia nganalisa tuh benar-benar nganalisa pakai ada hitungannya Pakai gitu. otaknya. Iya, pakai otak. Gak kayak kita beli pas murah beli, pas turun lagi sedih. Jadi tapi kan kita emang bukan trader yang pro juga, terus emang kita juga fokusnya kan bukan di situ. Jadi kita cuman nitipin uang aja gitu. Ya udahlah, ini lagi murah nih karena kita tahu harga ini berapa gitu normalnya. Jadi kita ya udahlah beli aja, terus pas naik ya udah jual aja gitu. Untungnya juga nggak yang ditarget kayak emang orang mau nyari duit dari situ gitu. Karena kita uang pribadi juga dan kita emang buat tambahan aja gitu. Dan kita juga pernah kan ngerasain gimana tekanan kalau trading pakai uang investor tuh gimana gitu. Per hari itu minimal berapa persen dulu? 30 apa 10? 30% per hari. Modal udah nyampe hampir puluhan juta, berat banget bebannya anjir. Dan ya itulah kalau udah jadi trader pro tuh sebenarnya naik turun tuh harus untung San. Kalau jadi trader pro tuh kan dituntut itu sih. Kalau naik kita ngegain IDR, kalau turun kita ngegain koinnya gitu kan. Iya. Jadi dua-duanya tuh bisa untung gitu. Cuman yang di gainnya mana nih, kalau ke atas IDR, kalau ke bawah koinnya gitu. Jadi perlu diperhatiin juga di sini, maksudnya tuh kita sharing itu sebenarnya buat diri sendiri aja gitu. Maksudnya tuh jangan reminder lah ya. Iya, maksudnya tuh buat apa? Buat kalian alternatif buat menggandakan duit lah gitu. Maksudnya tuh di pandemi ini kan, soalnya ada uang kita pakai buat makan terus gitu-gitu kan, nggak lama habis kita nggak kerja misalnya, buat yang apa belum dapat kerja lagi misalnya. Nah mungkin ini bisa ngebantu lah apa? Selain sedikit-sedikit lah gitu. Tapi ya hati-hati juga gitu mainnya. Selain itu tadi apa? Selain nyimpen uang di bank kan sisihkan juga. Sebenarnya di bank itu ya, kalau sekarang sih gue udah beralih, maksudnya polanya tuh udah beralih kayak di bank tuh ya udah buat uang yang bener-bener kalau gue misalkan butuh mendadak, misalkan backup dadakan. Nah itu gue juga harus ada gitu, seberapa persen dari penghasilan gue untuk itu, seberapa persen untuk disimpan di sini gitu. Jadi nggak yang semuanya di bank gitu ya, karena balik lagi di awal tadi gue bilang kalau di bank ya nyimpen 1 juta kali 12 ya 12 juta gitu. Di akhir bahkan dipotongin admin tiap bulan kan. Admin ATM dan tabungan dan sebagainya gitu. Kalau di sini ya adapun misalkan nanti potongan fee pada saat pencairan itu akan ketutup sih menurut gue dengan keuntungannya gitu. Gitu sih. Gimana balik lagi sih itu ke diri sendiri ujungnya, memanage uangnya kayak gimana. Cuma apa namanya ya seenggaknya di sini saya pengen ngasih ngasih tips-tips informasi buat nambah penghasilan lah, buat yang mungkin ingin nyoba cuma masih takut misalnya. Intinya coba aja dulu dalam dalam jumlah yang kecil ya, dalam jumlah yang kecil, dan cobain dulu tuh. Nanti kalau misalnya udah enak mainnya, nah hati-hati juga, jangan terlalu greedy. Ingat, greedy karena itu bahaya. Karena di kripto tuh bisa modal 150 bisa jadi 1 juta. Iya benar. Cuma ya gimana kita maininnya itu. Jadi jangan termakan omongan Bang Jamal juga. Ntar kalian kalian dikira nanti
segampang itu anjing. Iya, padahal nggak segampang itu sih, cuma ya harus ada usahanya juga sih intinya. Dulu juga waktu yang untungnya gila-gilaan tuh memang standby mantau banget sampai jam 4 pagi anjir. Iya, Emang iya. karena di kripto itu apalagi exchange luar tuh aktifnya tengah malam. Karena emang Iya, beda benar-benar. zona kali ya. Beda Orang zona. di sana Orang baru bangun ya. Kita baru tidur. Iya, soalnya kalau di kripto ya, ini FYI aja. Jadi di kripto itu nggak ada kalau jam operasional. Iya, maksudnya tuh selain itu nggak, kita kayak uang 10 juta 100 juta tuh nggak bakal terlalu ngaruh kayak di koin-koin yang volumenya gede, kecuali volumenya kecil ya. Jadi itu yang ngaruh itu miliaran. Ya emang. Yang kayak ya yang benar-benar yang bakal ngepam itu yang kayak gitu. Jadi misalnya kalau misalnya masih di bawah 50 juta masih, ya jangan terlalu takut lah mainnya gitu. Cuma ya kalau udah di atas ya hati-hati gitu. Apa yang Kayak orang gitu aja bilangnya sih. itu istilahnya cukong ya. Iya, kesukung. Cukong kayak Oke, gitu. jadi sekarang ke nomor 5 ya. Tadi nomor 4 pilih aset atau koin yang fundamental udah ya. Jadi terserah tuh kalian pilih yang mana. Kalau saya sendiri ada beberapa koin yang emang saya udah cari tahu website-nya gimana, foundernya gimana, bla bla bla. Nah, itu kalian cari tahu sendiri karena saya tidak mau tanggung jawab dengan kegagalan kalian. Oke, untuk yang nomor 5 menganalisa koin. Nah, tadi ya menganalisa koin atau aset atau saham yang kalian nanti bakal nanam di situ, investasi di situ. Nah, tadi caranya ya mungkin ada dari news, dari berita-berita yang misalnya ini kerja sama A, kerja sama kayak kemarin kan BRI kerja sama misalnya ini jadi naik, terus bla 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 lah, banyak benar-benar faktornya itu bukan dari statistiknya aja, tapi statistik itu mendukung juga gitu, karena statistik itu emang gimana ya, perhitungan yang seperti itu gitu, emang ada perhitungannya kenapa bisa naik, kenapa bisa turun dari beberapa faktor juga. Bisa juga lihat di ini San, di apa, di GitHub Nah, aktif atau enggak gitu, bisa ini juga dikembangkan atau enggak gitu. si koinnya itu benar-benar di maintain gak sama developernya. Kalau GitHub-nya aktif, ya kalau GitHub-nya udah 24 tahun yang lalu udah tinggalin. Dan kemarin bener San kejadian, jadi temen gue beli ada itu di harga 2.500. Nah terus dia pas mau beli itu ngecek dulu GitHub-nya, kan dia bingung nih mau beli apa, terus dia ngecek GitHub koinnya, dia tuh antara XLM atau ada, terus dia ngecek XLM udah lama nggak di toel GitHub-nya tapi masih aktif, terus lihat ada tuh masih rutin gitulah kayak intens gitu. Nah jadi dia mutusin beli ada tuh di 2.500. Ternyata bener pas dibeli naik dong besoknya tuh sampai 4.000 berapa gitu, dijual lah di harga 4.000 sekian gitu. Cuan lah. Iya, nah kayak gitu ya. Jadi simpelnya banyak beberapa faktor yang bisa, tapi nggak bisa jadi patokan juga tuh satu GitHub gitu. Ya makanya selalu saya bilang banyak beberapa faktor. Banyak jadi berdoa juga dan banyak beruntung. itu tergantung tangan juga bau apa enggak sih ujung-ujungnya. Makanya kalau obeh cuci tangan. Iya kan, obeh otomatis dong kena air. Astagfirullah. Istighfar nih saya nih. Terus yang terakhir, sebenarnya yang terakhir hampir sama sih kayak nomor 2. Tentuin targetnya tadi. Jadi don't be greedy lah. Jangan terlalu, don't be greedy bahasa Inggris. Ya yang bener enggak ya? Pokoknya jangan terlalu greedy untuk menggait keuntungan, misalnya pengen untungannya yang benar-benar nonsense gitu. Kalau misalnya greedy-nya masih sense, masih masuk akal ya oke lah, itu masih bisa lah. Cuma kalau misalnya greedy-nya itu udah ketulang gitu, kayak misalnya sampai dari misalnya targetnya itu harusnya 10.000 tapi dia pengen 50.000, kan nggak masuk akal gitu kan. Nah itu jangan terlalu kayak gitulah, karena walaupun nanti bakal sampai sana terus gak kecapai, tiba-tiba turun. Saya pernah kan soalnya yang BCH itu tiba-tiba pengen dipasin ke 3.000 pas 2.900 turun set, udah kita kaget gitu, udah ke hold berapa bulan. Nah gitu-gitulah juga jadinya. Jadi saran saya sih kayak gitu. Jadi jangan terlalu greedy, tentuin juga target per trading. Misalnya kalau mau short term tadi, kalau mau long term ya udah biarin aja. Nggak usah dilihat. Tapi tetap aja target kalian mengangkat itu kapan gitu. Atau uang itu mau digunain buat apa, misalnya nanti mau buat bangun rumah atau mau apa, itu terserah pengalokasiannya kayak gimana. Cuma tetap harus ada target karena kita nggak bakal tahu industri yang kayak gini tuh, maksudnya kripto sampai kapan, saham-saham yang bagus sampai kapan gitu-gitu.
kita nggak bakal tahu gitu. Nah makanya harus ada juga target-target. Kecuali kita emang benar-benar kaya dan misalnya punya banyak uang buat nge-backup semuanya, ya udah itu terserah gitu. Cuma kalau sarannya sih ya kayak gitu, jangan terlalu greedy dan tentuin targetnya masing-masing gitu. Nah, Oke, mantap. jadi itu sih yang pengen kita bahas ya, topik tentang menggandakan uang dari rakyat untuk rakyat. Jadi semoga bisa membantu yang ya mungkin lagi pengen bingung nih mau nyari mau nyari passive income. Iya, passive income atau mencari tambahan uang buat misalnya pengen beli-beli cilok atau bakso ganti kan. keyboard sama mouse kan. Nah, iya, kalau misalnya mau yang buat jajan-jajan lah terserah, atau misalnya mau nabung buat nanti masa depan atau yang buat nikah bisa juga, cuma yang buat nikah hati-hati. Nanti nggak jadi nikahnya. Aduh. Ya pokoknya kayak gitu sih saran dari kita ya. Mungkin itu aja sih ya. Bagi yang udah mendengar dan mungkin kalian bisa implementasiin, silahkan. Nanti kita ini bakal di mana bakal ada pokoknya di Spotify kita juga. Spotify sama YouTube ya. Yeah. Jadi silahkan komen aja, nanti mungkin kita baca dan mungkin topik selanjutnya mau apa gitu kan. Jadi thank you buat yang dengerin. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dan follow juga Sajam Podcast ya, di Spotify. Kalau di YouTube itu di channel Jamaluddin Afghani. Ya masih di situ ya. Masih numpang dulu. Soalnya belum punya nama. Nanti kalau udah agak besar kita pindah aja. Ya nanti Instagram juga belum kita buat sih, karena Instagram juga apa juga isinya. Iya kan, sepetahuan ya. Ya gitulah pokoknya. Thank you yang udah dengerin. Nanti kita bakal bahas topik-topik lain yang menarik lagi. Oke, thank you. Oke, see you on the next video. Bye bye. See you in the next podcast dan video ya. Ya gitulah. Ya. Bye.